Halo In People, kamu menyaksikan In Today's Highlights bersama saya Nafisa Hanum. In People, Presiden Joko Widodo siapkan instruksi Presiden terkait protokol kesehatan. Impres tersebut mengatur sanksi bagi pelanggar. Presiden bakal mengeluarkan impres kepada seluruh gubernur dalam waktu dekat. Impres ini dibuat sebagai penguatan dasar hukum untuk penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Akan segera mengeluarkan impres kepada gubernur dalam rangka apa? Agar keluar yang namanya sanksi untuk pelanggar protokol. Saya kira sudah ada yang mendahului Jawa Barat, saya kira sudah mulai memberi sanksi. Memang harus diberi sanksi. Kalau enggak, masyarakat kita ini tidak memiliki kesadaran untuk pakai masker, untuk jaga jarak, dan kita serahkan kepada gubernur sesuai dengan kearifan lokal masing-masing mengenai sanksi ini memang harus ada. Terkait protokol kesehatan, di hari sebelumnya, sejumlah publik figur diundang ke istana, di antaranya Raffi Ahmad, Andre Taulani, Yuni Syara, hingga Atta Halilintar. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mengharapkan para influencer mampu membantu pemerintah sosialisasikan protokol kesehatan. Di informasi berikutnya, Kementerian Kesehatan mengeluarkan aturan baru di mana rapid test hanya untuk situasi khusus. Hal ini merupakan bagian dari pedoman pencegahan dan juga pengendalian COVID-19. Salah satu poin yang ada dalam aturan ini adalah rapid test atau tes cepat. Tidak direkomendasikan lagi untuk mendiagnosa orang yang terinfeksi COVID-19. Menurut aturan ini, tes cepat hanya dapat digunakan untuk pelacakan pada lokasi spesifik dan situasi khusus. Contohnya, pelacakan kontak di lapas hingga pada kelompok-kelompok rentan. Sementara, untuk kepentingan mendiagnosa, pemerintah ikuti anjuran WHO, yakni pemeriksaan molekuler bagi pasien terinfeksi COVID-19 seperti pemeriksaan RT-PCR. Melangkah ke informasi selanjutnya, Kapolri copot Brigjen Prasetyo Utomo dari jabatannya di Bareskrim Polri. Mutasi ini terkait surat sakti Joko Chandra. Brigjen Prasetyo Utomo dimutasi dari Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPN Bareskrim Polri ke Patian Mapolri. Disebutkan pula, Brigjen Prasetyo menjalani pemeriksaan. Jadi dalam pemberian atau pembuatan surat jalan tersebut, bahwa kepala biro tersebut adalah inisiatif sendiri, ya. Inisiatif sendiri dan tidak izin sama pimpinan, tidak izin sama pimpinan, ya. Jadi membuat sendiri dan kemudian sekarang dalam proses pemeriksaan di Propam. Jadi hari ini sedang diperiksa, sore ini selesai pemeriksaan, terbukti akan dicopot. Pencopotan ini terkait dengan kasus Joko Chandra, di mana ia mendapat surat sakti yang dikeluarkan Biro Koordinasi Pengawasan PPN Bareskrim Polri. Dalam surat itu, Joko diagendakan berangkat pada 19 Juni dan pulang pada 22 Juni 2020. Namun hingga saat ini, Joko tidak diketahui keberadaannya. People, selanjutnya kita ke informasi dunia pendidikan. Per Senin 13 Juli 2020, sekolah di tanah air serentak memulai tahun ajaran baru 2020-2021. Sejumlah sekolah boleh menggelar kegiatan belajar mengajar dengan sistem tatap muka. Aturan ini hanya berlaku untuk sekolah yang berada di zona hijau, seperti di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Protokol kesehatan pun tetap diimplementasikan, seperti siswa maksimal 18 orang. Lalu, mereka hanya masuk 3 hari dalam seminggu dan sisanya belajar daring alias online. Sementara di sekolah lain, pembelajaran jarak jauh lewat daring pun masih diberlakukan. Informasi lainnya datang dari Medan, Sumatera Utara. Artis FTV berinisial HH ditangkap polisi. Ia diduga terlibat kasus prostitusi online. Rabu siang, model sekaligus artis FTV HH meminta maaf di hadapan publik usai kehebohan yang ia buat sejak Minggu malam. HH diamankan saat berada di kamar hotel dengan seorang pria berinisial A. Saat ini status HH masih sebagai saksi. Sementara sejumlah nama seperti R,
telah ditetapkan sebagai tersangka. R merupakan suruhan tersangka J yang ada di Jakarta. J adalah fotografer yang diduga menjadi mucikari. Para tersangka dalam kasus prostitusi online dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Sebelumnya, HH juga sempat viral. HH berseteru dengan mantan kekasih Atta Halilintar, Nabila Aprilia. Ia mengaku dianiaya Nabila dan telah melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Selanjutnya, dari Bekasi, Jawa Barat, seorang wasit bernama Wahyudin menolak jalan damai. Ia bersikukuh menempuh jalur hukum lantaran tidak terima dirinya dianiaya. Inilah foto yang sempat viral di media sosial belakangan ini. Wasit Wahyudin dianiaya pemain akibat keputusan yang ia berikan saat memimpin laga tarkam di Stadion Candrabaga, Bekasi. Sebagai korban, pria berusia 29 tahun ini tak terima. Ia lantas melaporkan para pelaku ke aparat berwajib. Wahyudin mengaku sejumlah pihak sempat menawarkan jalan damai dari uang 5 juta hingga 20 juta rupiah. Wasit ini menolak karena menganggap aksi anarkis tersebut melukai harga diri dan dunia sepak bola tanah air. Kita ke mancanegara, Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS mencabut larangan Manchester City untuk berlaga di kancah Eropa. Manchester Biru diizinkan kembali bertanding di Liga Champions. Usai mengabulkan banding City, CAS membatalkan sanksi 2 tahun The Citizens untuk berlaga di kompetisi antar klub Eropa. CAS memutuskan Manchester City tidak melanggar aturan financial fair play, namun CAS tetap mengenakan denda 10 juta euro atau hampir 170 miliar rupiah karena City dianggap tidak kooperatif dengan UEFA. The Citizens yang berada di posisi kedua musim ini secara otomatis mendapat jatah berlaga di Liga Champions musim depan. Kita lanjut dari ajang MotoGP. In People, setelah vakum akibat pandemi COVID-19, MotoGP 2020 siap kembali digelar mulai pekan ini. Pebalap Repsol Honda Marc Marquez kuasai sesi pertama uji coba. Sirkuit Jerez Spanyol menjadi saksi Marc Marquez catatkan waktu tercepat di sesi pertama. Kemudian posisi kedua ditempati pebalap Suzuki X-Star Alex Rins dan pebalap Monster Energy Yamaha Valentino Rossi di tempat ketiga. Sejak Rabu 15 Juli kemarin, para pebalap mulai bisa menjajal sirkuit untuk menjalani sesi tes. Sementara balapan berlangsung Minggu 19 Juli 2020. Musim MotoGP tahun ini terasa berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Balapan digelar dengan cara new normal atau kenormalan baru. Protokol kesehatan pun diberlakukan. Di antaranya, semua yang terlibat wajib menjalani tes medis. MotoGP musim 2020 digelar dari tanggal 19 Juli hingga 15 November 2020. Semua balapan hanya diselenggarakan di Eropa. Kita beralih ke dunia hiburan. Kabar duka datang dari Amerika Serikat. Bintang serial Glinaya Rivera tewas di Danau Biru, California. Hasil otopsi sebutkan Rivera tenggelam dan murni kecelakaan. Polisi sebutkan tidak menemukan adanya kekerasan fisik, alkohol, obat-obatan, ataupun indikasi penyakit di tubuh perempuan berusia 33 tahun tersebut. Naya Rivera ditemukan meninggal dunia Senin 13 Juli 2020. Ia menghilang sejak Rabu 8 Juli lalu usai menyewa perahu di Danau Biru. Pemeran Santana Lopez ini mengajak sang putra Josie Dorsey yang baru berusia 4 tahun. Namun, berselang beberapa jam, Josie ditemukan seorang diri menggunakan jaket pelampung di atas perahu. Masih dari dunia showbiz, kali ini dari Korea Selatan. Sederet grup K-pop kenamaan seperti EXO hingga Red Velvet siap meramaikan Dream Concert. Namun, konser ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Akibat pandemi COVID-19, konser ini akan diselenggarakan secara daring alias online. Lewat konser virtual yang bertajuk Koneksi, para bintang K-pop siap menghibur para penggemar. Sekitar 22 idol papan atas masuk dalam daftar bintang tamu, seperti Astro, Mamamoo, Red Velvet Seulgi Irene, hingga EXO-SC. Apalagi EXO-SC sendiri ini baru saja comeback dengan album berjudul 1 Billion View 13 Juli kemarin.
Nah, seluruh penampilan para idola tersebut bisa disaksikan dari saluran YouTube The K-pop dari tanggal 25 hingga 27 Juli jam 7 malam. Nantinya, para penonton bisa menyaksikan konser virtual dengan teknologi canggih. If people penasaran pengen nonton, siapkan uang 5.500 won atau sekitar Rp660.000 ya. Sekian In Today's Highlight kali ini. Saya Nafisa Hanum, In Today in People's Way.